Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang akan menyampaikan materi kami tentang keterampilan menyimak, berbicara, dan permasalahannya. Kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, yaitu Arum Dalila A1B1 19017. Yang kedua yaitu Saskia Anggun Khairunisa A1B1 19049. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saskia Anggun Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyimak dan permasalahannya. Pertama, pengertian menyimak. Menyimak pada awal perkembangan manusia adalah menangkap bunyi-bunyi dan melakukan diskriminasi terhadapnya. Menyimak dalam pengertian ini telah dapat dilakukan oleh bayi ketika masih di dalam kandungan. Menurut Spence, bayi sebelum lahir sudah dapat diprogram untuk mengenali pola bicara. Ini berarti bayi telah belajar mendiskriminasikan bunyi-bunyi sejak di dalam kandungan. Sedangkan menurut Owens, pada usia 1 bulan, bayi telah dapat merespon suara manusia. Dan pada usia 2 bulan, bayi dapat membedakan berbagai jenis suara. Walker dan Tess menemukan bahwa kemampuan mendiskriminasi bunyi ini terjadi pada bayi usia 6, 8, dan 10 bulan. Lebih lanjut, Walker dan Tess berpendapat bahwa bayi dapat membedakan bunyi kontras 3 bahasa, yakni Inggris, Salis, dan Hindi. Setelah usia 12 bulan, kemampuan ini menurun dan sang bayi hanya mempertahankan kemampuan menyimak bahasa ibunya. Selanjutnya, menyimak sebagai aktivitas pengambilan makna bahasa dimulai ketika anak menunjukkan kegiatan komunikasi dengan lingkungan sekelilingnya. Menyimak dalam konteks ini didefinisikan sebagai proses menangkap pesan dengan penuh perhatian. Selanjutnya, menyimak dan komprehensi. Menyimak dan komprehensi bagai dua sisi keping mata uang yang tidak terpisahkan. Menyimak menuntut komprehensi, meski komprehensi tidak hanya menyimak. Keterkaitan menyimak dengan komprehensi menyiratkan bahwa aktivitas menyimak dikategorikan sebagai keterampilan aktif reseptif. Komprehensi dalam menyimak mempunyai dua pengertian. Pertama adalah pengertian yang mengarah kepada proses mental bottom up. Kedua adalah pengertian yang mengarah kepada proses mental up down. Menyimak dalam pengertian bottom up bersumber dari konstruk pesan wicara dan disusun berdasarkan audio input. Proses penyandian dilakukan berdasarkan input fisik yang kemudian diinterpretasikan secara linear. Sebaliknya, komprehensi top-down memanfaatkan latar belakang pengetahuan, keyakinan, dan pengalaman konteks sebelumnya. Pada umumnya, menyimak mengandung dua proses ini dengan asumsi tidak ada seorang pun yang buta informasi atau menguasai segala hal informasi. Selanjutnya, proses menyimak. Proses menyimak dimulai ketika input bahasa lisan diterima oleh indera pendengaran. Suatu input level konseptual berbeda dengan input level perseptual. Menyimak pada level konseptual mencakup proses berikut ini. Yang pertama, pendengar mendengarkan, menerima data-data acak yang ditangkap oleh indera pendengaran. Yang kedua, pendengar menyeleksi data, memasukkan unsur yang disimak ke dalam sistem sintaktik. Yang ketiga, pendengar menarik makna dari materi yang disimak secara bottom up. Yang keempat, pendengar melakukan analisis dari makna yang ditangkap atau mengevaluasi pemahamannya sendiri. Yang kelima, pendengar mengingat dan membuat gambaran mental berdasarkan pemahaman yang sudah dievaluasi. Dan yang keenam, pendengar merencanakan dan mengeksekusi balikan. Selanjutnya itu, menurut Field, proses menyimak pada level atas berbeda. Proses menyimak, baik level atas maupun level bawah, terkait dengan transmisi ujaran yang dikontrol oleh pembicara. Keduanya juga melibatkan kapasitas memori kerja. Tujuan menyimak bukanlah menangkap kata, melainkan menangkap makna. Begitu input masuk, komponen fonologis dari memori kerja memainkan proses penting. Proses menyimak level atas mengharuskan penerapan kemampuan kesadaran tentang topik penting bagi penyimak untuk mencapai resolusi anafora agar hal yang disimak tidak tertinggal. Selanjutnya, permasalahan menyimak. Yang pertama itu permasalahan akustik menyimak. Secara psikolinguistik, permasalahan akustik menyimak merupakan permasalahan proses mental yang terkait dengan sifat bahasa lisan. Pertama, masalah linearitas
yakni permasalahan pengucapan fonem-fonem dalam silabel atau kata yang bercampur atau blends sehingga bunyi asli fonem tidak terdengar jelas. Yang kedua adalah masalah non-variansi, yaitu efek pencampuran bunyi pada konstruk kata sehingga tidak ada bunyi yang terbebas dari variasi. Yang ketiga adalah masalah normalisasi, yakni usaha atau tindakan penyimak untuk mengembalikan lagi bunyi-bunyi yang bervariasi ke dalam fonem yang sama. Yang keempat adalah masalah akomodasi, yakni masalah penyesuaian artikulasi baru dari artikulasi sebelumnya. Yang kelima adalah masalah segmentasi leksikal atau yang disebut the lexical segmentation issue, yaitu masalah pemisahan kata-kata secara tegas pada deret kalimat. Yang keenam adalah masalah penyimpanan. Apa yang sudah disimpan, dibaca, dan disimak tidak dapat diperbarui kembali kecuali rekaman. Selanjutnya, solusi permasalahan akustik menyimak. Permasalahan akustik menyimak di atas perlu diatasi pada 4 solusi yang dapat dilakukan. Solusi yang pertama dengan isyarat visual atau teori motor, menjelaskan bahwa solusi masalah non-variansi adalah dengan menggunakan teori motor. Teori ini menyebutkan bahwa pendengar dapat menginterpretasikan bunyi yang didengar dalam ujaran dengan cara menghubungkannya dengan gerakan yang pembicara lakukan ketika mengucapkan kalimat yang sama. Solusi kedua adalah subvokalisasi ketika penyimak tidak dapat menangkap bunyi dengan jelas. Solusi yang ketiga adalah memaket atau mengemas bunyi ke dalam silabel. Solusi ini sesuai dengan hasil simulasi komputer bahwa proses sinyal ke dalam irisan terkecil adalah fonem. Solusi yang keempat untuk mengatasi masalah akustik menyimak adalah solusi storasi, yakni mengaplikasikan memori yang telah tertanam di otak penyimpan. Selanjutnya ini permasalahan ambiguitas. Ambiguitas merupakan permasalahan makna yang umum dalam menyimak dan membaca serta dihadapi oleh seluruh penutur bahasa di dunia. Ambiguitas adalah sinonim ketaksaan yang mengacu pada satuan lingual yang memiliki makna lebih dari satu, sehingga kadang-kadang menimbulkan keraguan, kekaburan, dan ketidakjelasan. Ambiguitas memiliki daya tarik dan daya agitasi. Oleh karena berbagai daya inilah, ambiguitas dimanfaatkan di dunia periklanan. Lebih dari itu, ambiguitas bahkan digunakan untuk mengiring opini masyarakat sebagaimana dilakukan para filsuf, seniman, dan pembuat iklan. Dunia periklanan melihat dunia ini sebagai permainan ambiguitas yang menarik. Bukan hanya filsuf dan pelaku dunia periklanan, seniman, humor, dan penyair pun menggunakan ambiguitas sebagai senjata memikat penikmatnya. Selanjutnya adalah bagaimana ambiguitas diproses secara psikolinguistik. Jawabnya tergantung pada sumber ambiguitas. Apakah seorang memproses semua satuan lingual, ataukah sebagian, ataukah menafsirkan semua kemudian kembali ke sumber satuan lingual? Observasi menunjukkan bahwa ambiguitas terkait dengan pilihan makna yang membingungkan dalam sejenak hingga jangka waktu tertentu. Ambiguitas diproses dengan 2 cara pemaknaan, yakni pemaknaan tunggal dan pemaknaan ganda. Ada 3 level ambiguitas, yaitu level leksikal. Yang pertama adalah hasil dari kata atau susunan kata yang memiliki lebih dari 1 makna. Yang kedua, ambiguitas level sintaksis. Ambiguitas dalam level sintaksis dibagi menjadi 2. Pertama, ambiguitas pada struktur permukaan pada kalimat. Dan yang kedua, ambiguitas pada struktur yang lebih dalam. Ambiguitas pada level ini tergantung pada hubungan logis antar item yang ada dalam kalimat. Yang ketiga, ambiguitas level pragmatik. Ambiguitas level ini disebabkan oleh 3 sumber, yaitu ambiguitas tindak tutur, ambiguitas felicity conditionals, dan ambiguitas presuposisi. Dari 3 level tersebut di atas, ambiguitas level leksikal merupakan ambiguitas yang paling mudah diuraikan dibandingkan dengan level lainnya. Ambiguitas pragmatik menghadirkan konteks baik linguistik maupun konteks pragmatik. Konteks linguistik adalah unsur linguistik atau satuan-satuan lingual berupa bunyi. Yang keempat, permasalahan gagal paham. Gagal paham adalah proses ketidakmampuan menarik kesimpulan dari aktivitas menyimak. Terjadinya gagal paham terkait dengan beberapa faktor, yakni ambiguitas level pragmatik, kegagalan topik dan latar belakang pengetahuan, ketidaksinkronan antara pembicara dan penyimak, kasus menyimak lompat
3. Penolakan penyimak, kegagalan menangkap konteks, dan ketidakmampuan konstruk. Selanjutnya, implikasi menyimak. Menyimak dan membaca, meskipun sama-sama terkait dengan komprehensi, adalah dua proses yang berbeda. Ambiguitas dalam berbagai levelnya lazim dalam penggunaan bahasa baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Seorang pendidik perlu memahami bahwa ambiguitas bukan masalah sepele. Pendidik perlu memahami atau meyakini bahwa ambiguitas harus diketahui penyebabnya dan kemudian diselesaikan agar pembelajar tidak gagal belajar. Selanjutnya, berbicara dan permasalahannya akan dijelaskan oleh teman kami Arum Dalila. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu berbicara dan permasalahannya. Yang pertama ada hakikat berbicara dan ujaran. Berbicara sebagai produk khas manusia merupakan proses yang rumit. Menurut Clark dan Clark 1977, berbicara merupakan alat tindak atau ujar yang fundamental. Seorang pembicara berbicara untuk memberikan efek pada pendengarnya. Menurut Garrett via Garman 2000 menyatakan bahwa ujaran merupakan bentuk yang jauh lebih kompleks dan rumit daripada komprehensi yang tampak dari pengalaman sehari-hari. Sebagian besar orang memang lebih mengetahui komprehensi bahasa daripada produksi bahasa. Hal ini dikarenakan umumnya lebih mudah untuk melakukan eksperimen dengan belajar materi pemahaman daripada membatasi produksi bahasa subjek. Bahasa merupakan fenomena individual. Hal ini berkaitan dengan pendeskripsian dan pemaparan bahasa sebagai bagian dari kebiasaan manusia. Manusia dapat berbicara dan menulis, dan mereka juga dapat mengerti maksud pembicaraan. Meskipun perkembangan kebahasaan masing-masing tidak sama, sebagai contoh, jika seorang mengalami gangguan tertentu dalam produksi ujaran, maka perkembangan kebahasaannya pun akan terganggu. Yang pertama ada karakteristik ujaran. Ujaran normal berkisar 150 kata per menit atau rata-rata 1 kata per 400 milidetik. Di bawah tekanan waktu, kecepatan dapat dengan mudah menjadi 2 kali, yakni setiap 200 milidetik. Pada keadaan normal, bahasa orang dewasa memiliki kosakata aktif sekitar 30.000 kata. Pembicara dapat memilih kata yang tepat dari 30.000 kata tersebut atau tidak memilihnya sama sekali. Akan tetapi, ketika ujaran diucapkan dengan keraguan secara terus-menerus selama 2-5 kali per detik, maka kecepatan itu dapat bertahan sejenak tanpa harus menghilangkan banyak kata. Yang kedua, tipe-tipe ujaran. Laverviavel 2006 dalam studinya tentang fonetik tahun 1994 menyatakan adanya 3 tipe utama dalam ujaran. Tipologi Laver ini disusun berkaitan dengan frase fonologi, yaitu potongan kecil ujaran yang terdiri dari kata-kata yang memiliki ikatan satu sama lain. Berikut ada 3 tipe ujaran menurut Laver tersebut, yaitu yang pertama, ujaran lancar berkelanjutan, yang kedua, ujaran lancar tidak berkelanjutan, yang ketiga, ujaran tidak lancar. Yang ketiga, berbicara dan produksi ujaran. Aktivitas berbicara dimotori oleh hemisfer kiri, yakni area Broca. Dengan demikian, berbicara berarti juga sebagai memproduksi ujaran. Berbicara meliputi 4 tahap konseptualisasi, formulasi, perencanaan fonologi, dan artikulasi. Tahap pertama dimulai dari tahap konseptualisasi yang di dalamnya terdapat pesan secara umum dan yang dikendalikan oleh adanya kemungkinan respon lawan bicara. Hal ini juga berhubungan dengan wacana dan pengetahuan mengenai situasi sekitar penutur, kamus, dan sebagainya. Tahap kedua adalah formulasi, yakni menyambungkan pesan yang akan disampaikan dengan dukungan memori jangka panjang yang memiliki keterkaitan dengan kode gramatikal atau sintak dan kode fonologi. Yang ketiga ada tahap ketiga
adalah perencanaan fonologi, yang mana seorang biasanya merencanakan pengucapan kata yang diucapkan secara tepat. Tahap keempat adalah artikulasi atau pengucapan ujaran. Sampai pada pembicaraan yang jelas, kemudian diikuti proses penerimaan oleh pendengar berupa ucapan-ucapan yang dapat diterima oleh sistem komprehensi pembicaraan dan diuraikan oleh penerima pembicaraan. Selanjutnya yaitu proses berbicara. Berbicara sebagai sebuah tindak atau aktivitas dibagi ke dalam dua tipe, yakni perencanaan dan eksekusi. Sebelum berbicara, seseorang terlebih dahulu merencanakan apa yang akan dikatakan, bagaimana mengatakannya, dan apa yang ingin didapatkannya dari pendengar. Berbicara memang rumit, rumpil, dan kompleks. Dari perencanaan saja, pembicara membuat 3 lapis rencana, barulah kemudian menggerakkan program artikulasi dan melakukan eksekusi. Berikut proses berbicara yang disarikan oleh Clark dan Clark tahun 1977. Yang pertama ada discourse plans atau perencanaan wacana. Pada tahap ini, pembicara memutuskan untuk menggunakan jenis wacana tertentu. Yang kedua, sentence plans atau perencanaan kalimat. Setelah memilih wacana, pembicara mulai memutuskan untuk memilih jenis tindak tutur tertentu serta apa yang menjadi subjeknya. Yang ketiga ada constituent plans atau perencanaan konstituen. Sekali pembicara memutuskan membuat kalimat, ia pun mulai merencanakan konstituennya. Yang keempat ada articulatory program atau program artikulasi. Begitu kata-kata telah dipilih, program artikulatory dalam kapasitas buffer memori menahan semua kata yang direncanakan untuk sebuah konstituen. Yang kelima ada articulation atau artikulasi. Tahap akhir adalah eksekusi program artikulatory. Artikulasi dilaksanakan melalui mekanisme yang urut waktu. Selanjutnya yaitu ada permasalahan berbicara. Yang pertama, kesenyapan. Kecepatan berbicara maupun kecepatan artikulasi dalam mewujudkan sebuah ujaran dipengaruhi antara lain oleh proses senyap atau kesenyapan. Kesenyapan diartikan sebagai jeda atau pause yang mengantre ujaran yang satu ke ujaran berikutnya. Macam-macam ujaran yang disebabkan senyap. Yang pertama, perencanaan yang terjadi di dalam otak manusia, yakni proses yang menghubungkan antara klausa satu dengan klausa yang lainnya. Yang kedua, kesenyapan terjadi ketika seorang pembicara lupa pada kata yang ingin digunakan atau mencari kata-kata yang paling tepat untuk mengganti kata yang terlupakan itu. Yang ketiga, ada pembicara sulit menemukan kata yang ada pada leksikon karena kata tersebut masih belum begitu dikenal. Yang keempat ada keadaan pembicara yang terlalu capek, sakit, atau tidak berkonsentrasi dengan baik. Yang kelima ada pembicara kurang menguasai topik sehingga terjadi kesenjangan tentang apa yang ingin dikatakan atau tidak memiliki ide untuk dikatakan. Yang keenam ada pembicara mengalami kesulitan searching kata, lupa kata tertentu, dan tidak siap menggantinya dengan kata semakna. Yang ketujuh ada pembicara berada dalam kondisi psikis tertentu seperti takut, gugup, terlalu berhati-hati, dan kehilangan konsentrasi serta memunculkan jeda isi seperti oh. Yang kedelapan ada pembicara ingin menarik perhatian pendengar atau memberikan waktu bagi pendengar untuk mencerna isi pembicaraan. Yang kesembilan ada pembicara mengalami keraguan-raguan sehingga mengisi senyapan dengan kata frase atau kalimat tertentu seperti maksud saya, Anda tahu. Selanjutnya yaitu ada hesitasi. Hesitasi adalah keraguan-raguan atau kondisi bimbang yang terjadi pada saat berbicara. Keraguan-raguan biasanya muncul akibat perencanaan produksi ujaran yang kurang matang. Ada 3 sumber keraguan-raguan dalam produksi ujaran. Yang pertama yaitu sumber konseptual, kedua bentuk sintaksis, yang ketiga pilihan leksikal. Adapun jenis keraguan-raguan yaitu ada 3. Yang pertama hesitasi karena overload. Jeda muncul dari permintaan perencanaan konseptual yang berlebihan. Yang kedua, hesitasi karena pembicara sedang membangun bingkai pembicaraan. Yang ketiga, hesitasi yang terjadi karena pembicara sedang mengisi bingkai, seperti mencari kata demi kata, serta hasil jeda yang cenderung berkumpul di titik-titik praleksikal. Yang ketiga yaitu kesalahan pesan. Menurut Garrett via Garman 2000,
Sebelum berbicara, pembicara sudah melewati rangkaian perencanaan yang cukup rumit. Sebagai buktinya adalah munculnya berbagai jenis kesalahan ketika berbicara. Kesalahan klasik jenis ini adalah adanya sponirs atau kesleo lidah yang dapat terjadi pada bentuk kata, morfem, dan fonem. Kesalahan dalam berujar dapat terjadi karena pembicara memiliki lebih dari satu hal yang dipikirkan pada saat yang bersamaan. Yang keempat ada kesalahan fonologis. Kesalahan-kesalahan yang biasa ditemukan dalam representasi fonologi dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, segment exchange error atau kesalahan penempatan segmen. Kesalahan ini biasanya terjadi karena pertukaran segmen fonologi bahasa. Yang kedua ada perseveration error, kesalahan pengulangan ujaran. Ini adalah kesalahan dalam kemunculan kata yang dipengaruhi oleh kata sebelumnya. Yang ketiga ada anticipation error atau kesalahan antisipasi. Kesalahan ini biasanya terjadi karena adanya kesalahan pada sebuah kata yang diucapkan di awal kalimat dari yang seharusnya. Yang kelima ada kesalahan kalimat. Menurut Gareth Viagarman tahun 2000, terminologi fungsional dan tingkat posisi berada pada sublevel kalimat. Terminologi ini dibedakan berdasarkan unsur-unsur yang terlibat, hubungan timbal balik, dan luas cakupannya. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tingkat ini secara khas hanya terjadi pada unsur-unsur yang memiliki golongan tata bahasa yang sama. Misalnya N dan N, V dan V, kata sifat dan kata sifat. Unsur ini melibatkan unsur-unsur suku kata, kelompok bagian, bagian tunggal, dan tidak selalu dengan kata-kata yang berasal dari golongan yang sama. Yang keenam ada permasalahan retrivasi leksikal. Berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan, dasar penyimpanan data dan retrieval kata di dalam otak tidak hanya berada pada satu atau dua area, tetapi pada suatu jaringan. Menurut Garman tahun 2000, terdapat beberapa hal yang memengaruhi retrivasi suatu kata, yaitu yang pertama, kata tersebut sering digunakan dalam berkomunikasi. Yang kedua, kategori sintaktik kata juga mempengaruhi proses meretrivasi suatu morfem. Yang ketiga, pembagian kata berdasarkan kata utama dan kata fungsi juga memiliki pengaruh terhadap proses penyimpanan dan retrivasi kata. Yang keempat, suatu kata yang dengan mudah digambarkan atau dibayangkan akan lebih mudah dimengerti dan diingat. Yang kelima ada kriteria terakhir adalah kemiripan bunyi. Yang ketujuh ada permasalahan interpretasi. Produksi ujaran melalui serangkaian tahapan yang masing-masing dikhususkan untuk tingkat yang berbeda-beda dari analisis linguistik. Kesalahan ujaran memberikan bukti bahwa terdapat tahapan-tahapan pengolahan ujaran dalam berbicara. Permasalahan interpretasi disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, identifikasi atau generasi makna. Yang kedua, pemilihan struktur sintaksis. Yang ketiga, generasi kontur intonasi. Yang keempat, penyisipan kata-kata konten. Yang kelima, pembentukan afiks dan kata-kata fungsi. Yang keenam, spesifikasi segmen fonetik. Yang kedelapan ada kilir lidah. Kilir lidah adalah kekeliruan ucap yang tidak disengaja. Berikut berbagai macam tingkatan dalam proses berbicara terkait dengan kata berikutnya yang telah dipersiapkan untuk diucapkan. Yang pertama ada kesalahan disebabkan kata yang mirip. Yang kedua ada kesalahan semantik. Yang ketiga ada kesalahan semantik dan sintaktik. Yang keempat ada kekeliruan pada peletakan. Yang kelima ada kesalahan-kesalahan yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu ada monitoring diri selama berbicara. Level melalui Phil tahun 2006 menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengendalian dalam proses berbicara. Pertama, pemantauan pembicaraan pada setiap tahap dari penyusunan pesan terdiri dari pemeriksaan leksis utama, sintak, fonologi, dan perencanaan artikulator. Kedua, pembicara yang hanya memantau perencanaan artikulator sebelum proses berbicara berlangsung. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.